Di negeri yang jauh, terdapat dua kerajaan yang makmur dan megah, Kerajaan Aurel dan Kerajaan Liora. Kedua kerajaan ini dipimpin oleh raja dan ratu yang bijaksana serta adil yang membawa kemakmuran dan kedamaian bagi rakyat mereka. Masing-masing kerajaan memiliki seorang putri yang tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas dan berbakat yang menjadi kebanggaan rakyatnya. Putri Clara dari Kerajaan Aurel dikenal dengan keanggunannya, kelembutan hatinya, serta kecintaannya pada seni dan sastra. Setiap hari, Clara menghabiskan waktunya di taman istana, membaca buku-buku klasik dan menulis puisi yang indah. Kecerdasannya membuatnya dikagumi oleh banyak orang. Dan sementara keanggunannya membuatnya disayangi oleh semua orang di kerajaan. Sementara itu, Putri Isolde dari Kerajaan Liora terkenal akan keberaniannya yang luar biasa, serta keahliannya dalam berkuda dan berburu. Isolde sering menghabiskan waktunya di hutan, menunggang kuda dengan penuh percaya diri dan berlatih memanah. Ketangkasannya dan semangat petualangannya membuatnya dikagumi sebagai seorang putri yang berani dan tangguh. Pertemuan mereka terjadi pada sebuah perjamuan besar yang diadakan di istana Kerajaan Valeria. Pada malam itu, Pangeran Alexander dari Valeria yang terkenal dengan ketampanannya dan kebijaksanaannya dalam memimpin, memasuki aula perjamuan dengan anggun, semua mata tertuju padanya. Termasuk mata Clara dan Isolde yang langsung merasa terpikat oleh pesonanya. Keduanya merasa terpikat dan dalam hati masing-masing bertekad untuk memenangkan hati sang pangeran. Pertarungan diam-diam antara Putri Clara dan Putri Isolde pun dimulai, masing-masing menggunakan cara mereka sendiri untuk menarik perhatian Alexander. Putri Clara menggunakan kecerdasan dan kehalusan perasaannya untuk menulis puisi dan lagu yang indah untuk Pangeran Alexander. Setiap kata dalam puisinya menggambarkan keindahan cinta dan keanggunan hatinya, berharap dapat menyentuh hati sang pangeran melalui seni dan sastra. Sementara itu, Putri Isolde memilih untuk menunjukkan keberaniannya dengan mengundang Pangeran Alexander untuk berburu bersamanya di hutan. Isolde menunjukkan keahliannya dalam memanah dan berkuda, membuktikan kepada Alexander bahwa ia adalah seorang putri yang tidak hanya cantik, tetapi juga tangguh dan berani. Pangeran Alexander, meski tersanjung oleh perhatian dan usaha kedua putri, merasa bingung. Ia mengagumi kecerdasan dan keanggunan Putri Clara yang mampu menyentuh hatinya melalui seni, tetapi ia juga terpesona oleh keberanian dan kemandirian Putri Isolde yang membuatnya merasa aman dan terinspirasi. Dalam kebimbangannya, Alexander memutuskan untuk mencari cara yang adil untuk memilih satu di antara mereka. Akhirnya, untuk mengakhiri persaingan ini dengan cara yang adil, Pangeran Alexander memutuskan untuk mengadakan sebuah kompetisi. Kompetisi ini akan menguji kemampuan dan karakter masing-masing putri dalam 3 bagian, uji kecerdasan, uji keberanian, dan uji hati. Dengan cara ini, Alexander berharap dapat menemukan siapa di antara mereka yang paling layak menjadi permaisurinya. Pada uji kecerdasan, Putri Clara unggul dengan kepiawaiannya dalam memecahkan teka-teki dan menulis esai yang memukau. Keahliannya dalam bidang sastra dan pengetahuannya yang luas membuatnya mampu menyelesaikan semua tantangan dengan mudah, menunjukkan betapa cerdas dan terpelajarnya ia. Pada uji keberanian, Putri Isolde tak tertandingi. Ia memimpin perburuan di hutan dengan penuh percaya diri, menunjukkan keahliannya dalam berkuda dan memanah. Keberaniannya dan kemampuannya dalam menghadapi tantangan fisik membuatnya menonjol sebagai putri yang kuat dan tak kenal takut. Namun, yang paling menentukan adalah uji hati. Dalam uji ini, Pangeran Alexander meminta kedua putri untuk menghabiskan sehari penuh bersama rakyatnya, membantu dan memahami kehidupan mereka. Clara, dengan kehangatan dan kelembutannya, berhasil menyentuh hati para penduduk dengan mendengarkan dan membantu mereka dengan tulus. Isolde dengan semangat dan ketulusan bekerja keras di ladang bersama para petani. Meski tangannya kotor dan tubuhnya lelah, senyum tidak pernah lepas dari wajahnya. Ia menunjukkan bahwa ia siap bekerja keras dan berkorban demi rakyatnya.
membuktikan bahwa ia adalah putri yang penuh dengan ketulusan dan dedikasi. Di akhir kompetisi, Pangeran Alexander berdiri di depan kerumunan, siap mengumumkan keputusannya. Ia menyadari bahwa masing-masing putri memiliki kualitas yang luar biasa dan keduanya telah memenangkan hatinya dalam cara yang berbeda. Namun, hanya satu yang bisa menjadi permaisurinya. Dengan hati-hati, Alexander mendekati Clara dan berkata, "Putri Clara, kecerdasan dan kelembutan hatimu telah menyentuhku lebih dalam dari yang bisa kuungkapkan. Setiap kata yang kau tulis, setiap puisi yang kau ciptakan, menggambarkan keindahan cinta dengan cara yang sangat menyentuh. Namun, ada sesuatu yang lebih yang aku cari dalam seorang permaisuri yang akan berdiri di sampingku." Kemudian, ia berpaling kepada Isolde, "Putri Isolde, keberanian dan ketulusanmu menunjukkan bahwa engkau tidak hanya cocok sebagai permaisuriku, tetapi juga sebagai mitra dalam memimpin rakyatku. Bersama, kita akan menghadapi setiap tantangan dan membuat Valeria lebih makmur dan adil. Aku memilihmu untuk menjadi permaisuriku dan bersamamu, aku yakin kita dapat mencapai hal-hal besar." Putri Clara tersenyum, meski hatinya sedikit sedih. Ia menghormati keputusan Alexander dan menganggap Isolde sebagai teman baru. Dalam hati, Clara menyadari bahwa meskipun ia tidak menjadi permaisuri, ia telah menemukan sahabat sejati yang layak dihormati dan dikagumi. Isolde menerima tangan Alexander dengan bahagia, dan keduanya bersumpah untuk memimpin bersama dengan adil dan bijaksana. Rakyat Valeria menyambut mereka dengan penuh sukacita, berharap akan masa depan yang cerah di bawah kepemimpinan pasangan yang kuat dan penuh cinta ini. Kerajaan Valeria pun memasuki era baru yang penuh dengan kemakmuran dan keadilan di bawah kepemimpinan Pangeran Alexander dan Putri Isolde. Pasangan ini bekerja bersama untuk memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat mereka, menghadirkan kedamaian dan kemakmuran yang lebih besar dari sebelumnya. Sementara itu, Putri Clara kembali ke Kerajaan Aurel dengan hati yang lega. Keluarganya menyambutnya dengan hangat, dan Clara menemukan kebahagiaan dalam mengetahui bahwa ia telah melakukan yang terbaik dan menemukan sahabat sejati dalam prosesnya. Ia pun melanjutkan hidupnya dengan lebih bijaksana dan dewasa. Dan begitulah, dua putri dari kerajaan yang berbeda menemukan cinta dan persahabatan dan membawa kebahagiaan serta kemakmuran bagi rakyat mereka. Kisah mereka menjadi legenda yang dikenang sepanjang masa, menginspirasi banyak generasi untuk datang. Cinta sejati tidak selalu tentang memiliki, tetapi juga tentang memberikan yang terbaik dan merayakan kebahagiaan orang lain. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Semoga kita semua terinspirasi oleh keberanian, kecerdasan, dan ketulusan hati mereka. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.